Ibu dan bapa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita seputar keutamaan zakat dan sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, As-sa'i 'alal armalati wal miskin. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencarikan jalan, yang mengusahakan pertolongan, 'alal armalati wal miskin, untuk menolong kehidupan para janda dan orang-orang miskin. Dia tak mampu membiayai sendiri, dia tak mampu menolong dengan kemampuan uangnya sendiri, tapi dia punya koneksi, dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya orang-orang yang mampu di sekitar dia, yang mampu menolong 'alal armalati wal miskin, orang-orang janda dan orang-orang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebut nilai pahalanya, ibu dan bapa rahimakumullah, kal mujahidi fi sabilillah. Nilai pahalanya bagaikan orang yang sedang berjihad fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qaim, dan bagaikan orang yang bangun di tengah malam, qiyamul lail, salat sunat tahajud, la yaftar, dan dia tidak merasakan lelah sama sekali, dia tidak merasakan tertidur sama sekali. Wa qasaimi, dan bagaikan orang yang berpuasa, la yuftir, dan dia tidak berbuka sama sekali. Inilah dahsyatnya ibu dan bapa rahimakumullah menolong orang. Jadi ibu dan bapa tidak mampu dengan uang pribadi, maka fasilitasilah bantuan untuk orang lain. Teleponlah sahabat dekat, teleponlah orang-orang kaya, ketuk hati mereka, tunjukkan bagaimana kondisi orang yang akan ditolong. Rupanya ibu dan bapa rahimakumullah mencarikan jalan pun untuk menolong para janda dan orang miskin itu, kata Nabi, disebutkan pahalanya seperti tiga itu ibu dan bapa. Seperti jihad fisabilillah, bagaikan qiyamul lail tanpa lelah, dan yang ketiga orang yang berpuasa tanpa berbuka. Dalam hadis yang lain ibu dan bapa rahimakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada an tustajaba da'watuhu. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin segala doanya menjadi mustajab, segala keinginannya sampai, segala hajatnya terkabul, wa an tukshafa kurbatuhu. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin segala kesulitan hidupnya diangkatkan, segala persoalan kesulitannya diringankan dan dimudahkan. Apa solusinya ibu dan bapa yang berbahagia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, falyufarrij an mu'sirin, maka hendaklah kalian memudahkan kesulitan orang lain. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, kalau selama ini kita sudah berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Sudah diminta tapi tak juga makbul, sudah disampaikan kepada Allah tapi tak juga kemudian mustajabah ini doa. Apa penyebabnya doa ini tidak mustajabah? Rupanya salah satu penyebab doa tidak mustajabah, keinginan tak sampai, hajat tidak terkabul, bila hidup suka mempersulit orang lain. Sudah berangkat pagi pulang malam, mestinya ibu dan bapa yang berbahagia, kalau kita mencari nafkah, jangankan manusia, burung saja, kata Nabi. Tengok burung, kata Nabi, burung lepas dari sangkarnya dalam keadaan lapar di pagi hari, kalau dia kembali ke sangkarnya di sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Kita lebih daripada itu, berangkat pagi pulang malam, tunggang langgang, peras keringat, banteng tulang. Istilahnya kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, tunggang langgang mencari segala keinginan, tapi tak nampak uang terkumpul. Kemana dia? Dapat cukup, dapat sedikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Di mana masalahnya ibu dan bapa rahimakumullah?
kalaulah sudah diusahakan tak nampak hasilnya, kalau sudah nampak hasilnya tak nampak hikmah dan buah apatah lagi berkahnya, salah satu penyebabnya ibu dan bapa apabila hidup suka mempersulit orang lain. Maka dua perkara ini oleh Nabi SAW obatnya hanya satu. Kalau doa tertolak, doa selalu terundur-undur. Kalau ingin mustajab itu doa. Yang kedua, keinginan kesulitan diangkatkan oleh Allah Ta'ala, obatnya kata Nabi adalah falyufarrij an mu'sirin. Hendaklah kalian memudahkan kesulitan orang lain. Siapa yang memudahkan, dia dimudahkan. Siapa yang melancarkan, dia dilancarkan. Siapa yang menolong, dia ditolong. Siapa yang membersamai, dia akan dibersamai. Siapa yang mengangkat masalah orang, masalah dirinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pernah berfikir menyulitkan orang lain. Jangankan membuatnya, terfikir pun tidak. Mengapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Siapa yang mengawali mempersulit orang lain, maka sebetulnya dia sedang memancing Allah untuk mempersulit dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir ibu dan bapak rahimakumullah, dalam sebuah hadis, ittaqun nar, kata Nabi, jauhilah olehmu api neraka. Bagaimana cara menjauhi api neraka yang paling efektif ibu dan bapak rahimakumullah? Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan memberi sebiji kurma. Jadi kalau memberi sebiji kurma bisa menghindarkan manusia dari api neraka, apatah lagi sekilo kurma, apatah lagi sekotak kurma, apatah lagi 1 hektar lahan kurma. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita masih ingat diriwayatkan ibu dan bapak rahimakumullah, ada seorang perempuan, mohon maaf, pekerjaannya hanyalah menjual diri. Kemudian dia menengok ada seekor anjing dalam keadaan kehausan. Apa yang terjadi? Dia tanggalkan sepatunya, lalu diciduknya air, dan air yang diciduk tadi dia berikan kepada seekor anjing. Yang memberikan air hanyalah seorang wanita tunasusila, yang diberikan hanyalah seekor anjing. Yang dikasih pun hanyalah air, tempatnya pun hanya sepatu saja. Tapi rupanya ketika seorang hamba Allah menolong seorang hamba Allah ataupun makhluk Allah yang lain dengan penuh kasih sayang, penuh ketulusan, penuh keikhlasan, maka saat itulah menjadi asbab hadirnya rahmat Allah. Terhindar dirinya dari api neraka, insyaallah ditempatkan dirinya ke dalam syurga. Maka mari kita ni menolong orang lain, menolong. Ingat, manusia terbaik khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar manfaatnya buat kepentingan orang lain. Orang kaya bukan ditentukan seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri, paling tidak seberapa banyak yang bisa kita fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.